review dari yang non AMSA. Sudah terbukti ya guys. Pembimbingan, pelatihan, yang jelas ya semuanya. Di blog CSL ini. Orang rajin pasti pintar, tapi kalau orang pintar malas-malasan jadi bodoh lagi. Jangan malas-malas, karena ANR ini butuh orang yang rajin. Semangat terus, dan satu yang selalu saya pegang itu memang proses itu sangat bikin capek, tapi kalau awali dengan bismillah, insyaallah endingnya alhamdulillah. Halo semuanya. Jadi di sini kita bakal jawabin pertanyaan yang udah kalian tanyain di Instagramnya AMSA. Kenalin, saya Kuratu Aini, biasa dipanggil Ratu. Saya IB dari Academic and Research. Perkenalkan, saya Muhammad Saidi Amnawar. Ya, itu saja. PJ Kalsitonin. Perkenalkan, saya Atika Alfia, bisa dipanggil Tika, PJ-nya LIT. Perkenalkan, saya Siti Arlentinur, biasa dipanggil Yayan, PJ-nya sama Katifah, LIT. Halo, perkenalkan saya Syifa Salsabila Putri, biasa dipanggil Cimet dan PJ dari Searching. Halo, perkenalkan saya Salwa Amalia Kartika, dipanggil Salwa, PJ dari AMC. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Fadul Lajik, biasa dipanggil Noval, PJ dari TOEFL Preparation. Oke, langsung saja kita jawabin pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja sih program kerjanya ANR? Oke, jadi program kerjanya ANR ada 5. Ada AMC, TOEFL Preparation, ada LAT, ada Kalsiton, sama ada Searching. Untuk lebih detailnya, kita kasih ke PJ-nya masing-masing. Baik, ya. Saya untuk PJ Kalsitonin. Mungkin saya bicara dulu tentang kalsitonin ya. Iya. Kalsitonin itu tempat simulasi untuk kalian yang ingin masuk dalam blog CSL. Nah. Betul. Jadi intinya di kalsitonin ini, dia itu merupakan tempat simulasi dan apalagi ya pembimbingan, pelatihan, yang jelas ya semuanya untuk di blog CSL ini. Jadi untuk kalian yang ingin mendaftar di bulan Juni, tanggalnya tanggal 25 atau 24. Tungguin ya. Tungguin. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada program kerja namanya LAT. Apa LAT? Lokal Academic Training. Yeay. Lokal Academic Training ini kita ada tiga topik, apa aja ya? Ada poster publik, fotografi, sama Debat English. Yeay. Nah, kemarin baru-baru ya diadain, semuanya selesai. Udah selesai nggak semua? Sudah, alhamdulillah berjalan lancar. Dan materinya bagaimana? asik-asik semua, hebat-hebat pematerinya dari AMSA Indonesia. Bermanfaat nggak sih LAT? Wow, sangat bermanfaat. Apa tuh contohnya manfaatnya? Yang pertama itu ada poster publik, di mana kita dikasih materi ya poster publik, bagaimana cara kita membuat poster publik yang baik itu bagaimana. Terus kemarin juga kan sempat ikut lomba MSTC, jadi tahu kesalahan di poster publiknya itu apa saja. Yang pertama itu terlalu banyak gambar. Nah itu kemarin kesalahannya. Kemudian anunya juga fontnya. Gitu guys, jadi sangat bermanfaat. Yeay. Mungkin itu aja sih perkenalan singkat mengenai LIT. Mungkin kita proker selanjutnya. Yeay. Jadi untuk program selanjutnya itu adalah searching. Jadi dalam bentuk research training. Jadi tujuannya atau secara lebih umumnya itu untuk melatih
utamanya anggota AMSA yang angkatan 2020 yang akan melakukan proposal penelitian nantinya. Jadi untuk outputnya sendiri ya akan membuat proposal penelitian. Benar. Nah, Selain itu apa lagi? Bikin jurnal ya? Iya, bikin jurnal. Nah, kita bakal latihan cara bikin jurnal di sini. Kapan coach? Bulan ini sama bulan selanjutnya. Ya. Oke, next. Halo, saya PJ dari AMC, AMSA Medical Class. Jadi untuk AMSA Medical Class ini diadain sebelum masuk blok. Jadi manfaatnya itu tentu kita lebih maju dari yang non AMSA. Ya. Sudah terbukti ya guys. Ya. Jadi ya sangat terlihat ya outputnya dari AMC untuk anak-anak AMSA. Mungkin seperti itu saja dari AMC. Ya, jadi selanjutnya itu TOEFL preparation. Jadi TOEFL preparation itu tujuannya ya untuk memfasilitasi mahasiswa preklinik terkait TOEFL dan juga sebagai kita mewadahi kakak-kakak untuk bisa melengkapi syarat dari kelulusannya. Yeay dulu, Baru kegiatannya guys sudah terlaksana kemarin. Jadi kegiatannya itu ada reading, listening, writing dan juga beberapa materi-materi structure lainnya guys. Dan juga satu yaitu adalah tesnya. Tes TOEFL. Jadi itu nanti hasilnya diadakan sertifikat yang juga nantinya akan melengkapi syarat kelulusan dari kakak-kakak sekalian. Jadi mungkin itu saja perkenalan dari proker kita yaitu TOEFL preparation. Saya kembalikan ke moderator. Ya, salah. Nah, saya rangkumin ya, intinya di Academic and Research kita itu memfasilitasi akademik untuk member AMSA dan melatih gimana cara menghasilkan karya. Intinya seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang membuat ANR spesial dari yang lain? Kalau saya sendiri, kenapa ANR spesial? Yang pertama, kami ANR itu membantu member AMSA untuk berkembang di sini. Jadi yang berkembang akademiknya, risetnya pun berkembang itu ANR yang punya tugas. Nah, itu yang bikin ANR spesial. Kalau dari yang lain gimana nih? Yang membuat spesial itu academic and research itu teman-temannya yang ramah-ramah, yang pintar-pintar, dan juga sangat bisa kerjasamanya juga bagus. Jadi ANR sih menurut saya is the best. Kalau dari saya sendiri, apa sih yang buat ANR spesial? Mirip-mirip sama Kak Kuratu, karena di ANR kami jadi wadah untuk teman-teman untuk bisa berkembang di akademiknya, untuk ikut-ikut lomba juga. Kami mewadahi supaya lebih maju pokoknya anak AMSA. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara ANR memfasilitasi member? Nah, dari Siva gimana nih? Dari utamanya dari profil saya sendiri yaitu searching, itu memfasilitasi untuk mengetahui lebih awal mengenai bagaimana sih cara membuat proposal penelitian dan jurnal. Nah, kemudian untuk salah satu fasilitasi lainnya yaitu dari program AMC. Contohnya itu sebelum kita memulai blog ada pengetahuan lebih awal dari yang kita tahu dari member-member AMSA. Itu yang paling saya dapatkan dari output AMSA ini. Kalsitonin juga ya, kalsitonin nanti tapi belum jadi, nanti Juni. Nanti tunggu ya, itu bakal difasilitasi juga caranya mereka skill untuk CSL-nya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah anak ANR harus pintar? Harus nggak sih anak ANR pintar? Sebenarnya tuh kalau anak-anak AMSA itu sudah pasti pintar. Sudah pasti, karena kita sudah anak hidup kan. Tapi yang lebih penting itu harus rajin. Karena percuma pintar tapi malas-malas.
itu tadi bukan harus pintar sih, tapi kita harus rajin. Kunci adalah rajin karena gimana ya, kasihan juga kalau misalnya kita pintar tapi nggak biasa kan juga percuma tinggal. Jadi kayak mungkin memang pengetahuan kita nggak banyak, tapi kita asa bersama teman-teman di ANR dan proker dari ANR akan memfasilitasi kita semua. Orang rajin pasti pintar, tapi kalau orang pintar malas-malasan jadi bodoh lagi. Apa pertanyaan selanjutnya? Kesan dan pesan untuk ANR sementara ini katanya dari saya dulu. Wow. ANR ini sangat berkesan ya. Sangat. Apa kesannya? Selama ini sih kesannya untuk saya orang yang paling malas mungkin di sekitar sini, jadi tambah rajin ya. Karena di antara karena belum prokernya mungkin. Iya. Nanti prokernya baru Rajin. pusing dan semuanya. Nah. Oke. Betul. Pesannya buat ANR apa pesannya buat? Ya, pesannya untuk ANR dan untuk saya sendiri mungkin jangan malas-malas. Karena ANR ini butuh orang yang rajin. Kesan dan pesan masing-masing. Kalau dari saya kesannya itu di sini apa ya, kayak belajar lagi. Kemudian baru-baru ini dapat pelajaran dari LIT jadi moderator, bagaimana cara menjadi moderator yang baik dan benar, memimpin sebuah kegiatan. Jadi dapat pembelajaran sendiri lagi. Untuk pesannya untuk ANR apa ya? Untuk amanah dalam setiap prokernya, supaya kalau misalnya ada butuh bantuan juga bisa saling membantu, bisa saling tanya dan share. Ya betul, saling Kesannya itu yang pertama dapat lebih banyak pengetahuan sih, karena kan beda pengetahuan di kampus sama di organisasi, jadi lebih banyak pengalaman juga. Seperti Nah bilang Kak Tika itu jadi moderator ya, pertama kali jadi moderator, pertama kali pegang proker, pertama kali bertanggung jawab di organisasi. Jadi ya kesannya sangat bagus. Terus kalau pesannya itu semoga prokernya semua dilancarkan. Amin. Dan bubesnya ANR lancar. Amin. Nah, dari Siva apa nih? Mungkin singkat saya kalau pesan untuk kesan pertama itu di AMSA khususnya di ANR itu akan jadi segala pertamanya saya. Jadi nantinya itu pegang proker, belajar lebih lagi, pengalaman bertambah lagi. Dan kalau pesan mungkin sama seperti sebelumnya, semoga prokernya berjalan lancar, dan ya semoga lebih amanah nanti dalam prokernya. Kalau kesan saya sendiri selama di ANR itu, di ANR selain kita memberi wadah untuk orang dapat ilmu yang banyak-banyak, tentu dari kita sendiri juga. Karena bagaimana kalau kita semakin belajar itu pasti kita rasa semakin banyak yang kita tidak tahu. Tapi di ANR semuanya diwadahi begitu. Kalau pesannya itu ya sama seperti teman-teman, mungkin lebih amanah lagi jalankan proker supaya enak di orang lain, enak juga di diri kita sendiri, seperti itu. Ya, kalau apa ini kesan di? Kalau pesan dan pesannya saya selama di ANR itu apa nih? Itu. Pesan dan kesannya, kalau kesannya itu sangat berkesan sampai saat ini, karena itu tadi kan dibahas terkait mewadahi dari mahasiswa preklinik FK Unismu, tapi bagaimana kita mewadahi itu kita perlu juga upgrade pengetahuan kita selaku wadahnya itu. Jadi kita memang dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Dan untuk pesannya itu lalu pesannya itu sangat semoga semangat terus. Iya, semangat terus. Dan satu yang selalu saya pegang itu, memang proses itu sangat bikin capek, tapi kalau awali dengan bismillah, insyaallah endingnya alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembali. Kalau dari saya sangat senang karena baru trimester 1 saja udah 3 proker yang selesai. Nah, AMC dikit lagi terus sisa 2, padahal kita baru 3 bulan menjalankan masa kepengurusan ini karena anak-anaknya memang udah rajin.
Nah, saya harapnya sih semoga kita semua di sini bisa lebih dekat. Kalau ada keluhan dan saran boleh chat, boleh semua saja karena saya akan menampungnya. Nah, apalagi ya? Itu saja dari kami tentang ANR. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tahun depan boleh join AMSA karena tahun ini ya? Tahun ini, akhir tahun kita tunggu kalian semua di AMSA.